Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesempatan untuk pertemuan kuliah yang ketiga dalam hal mata kuliah advokasi dan etika profesi hukum. Baiklah, mungkin kita dilangsungkan saja. Yang pertama kita melakukan absensi dulu. Azalia Ramadhani, Eni Dwi Astuti, Mirna, Puja, Isnaini, Abdul Hafiz, Ali Sakti Hasibuan, Andrio, Tatia Nursifa, Bella Agustin, Amir Khairuddin. Apakah yang masih ada yang belum dipanggil? Oke, baik. Kita langsung aja masuk ke materi kita adalah pengertian advokat. Advokat adalah salah satu profesi hukum yang memiliki kewenangan untuk memberikan jasa hukum baik secara litigasi. Yang dimaksud litigasi adalah di dalam persidangan dan maupun di non litigasi yang juga disebut dengan di luar pengadilan atau di luar persidangan. Advokat ini bisa bertindak sebagai pembela dalam perkara pidana, perdata, ya kan? Dia menjadi kuasa hukum hingga menjadi konsultan kontrak bisnis atau urusan di bidang hukum lainnya. Jadi tidak hanya dalam seseorang atau badan yang memiliki persoalan hukum yang harus menggunakan advokat. Yang tidak berperkara pun juga berhak menggunakan atau pendampingan. Pengertiannya kalau dibanding dengan hakim dan jaksa menjadi bagian dari sistem hukum negara. Advokat berasal dari luar sistem peradilan, tetapi memiliki kedudukan sejajar sebagai penegak hukum. Dalam hal ini juga ditegaskan dalam pasal 5 Undang-Undang Advokat yang menyatakan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri dalam menjalankan profesinya. Dan advokat juga memiliki tugas dan kewenangan advokat. Yang pertama adalah mewakili klien di pengadilan, baik di luar pengadilan, membuat dokumen hukum seperti surat kuasa, gugatan, dan dokumen hukum lainnya. Dia juga menjadi penasihat hukum, baik pada saat pemeriksaan penyidikan maupun penyelidikan, bahkan di persidangan. Kalau di persidangan itu, dia mewakili dari seorang terdakwa. Bisa juga kalau di kasus perdata, dia berkedudukan posisinya menjadi tergugat maupun sebagai penggugat. Dan juga advokat ini menjaga kerahasiaan klien dan seorang klien itu memberikan beberapa dokumen kepada seorang lawyer atau juga sebagai advokat atau juga banyak dibilang sebagai pengacara pada saat memberikan surat kuasa antara klien kepada pengacara itu, dia memberikan dokumen. Nanti kita masuk ke bagian hak retensi dan hak substitusi. Yang pertama juga syarat menjadi advokat itu sendiri. Yang pertama, kalau dia warga Indonesia, boleh juga dia dari warga negara asing. Tapi kita fokus kepada WNI. Yang pertama harus lulusan dari sarjana hukum, ya, sarjana hukum. Dan secara administratif dia harus pernah magang selama 2 tahun di kantor hukum. Tidak ditentukan kantor hukum siapa, bebas selagi dia memiliki kantor hukum itu sendiri. Dan kemudian dia mengikuti yang namanya PKPA, pendidikan khusus profesi advokat. Baru dia mengikuti ujian. Itu tahapannya ya.
Setelah dia memiliki tahapan ujian itu, apabila dia lulus, setelah umur 27 tahun, dia berhak dilantik atau diambil sumpah di pengadilan tinggi setempat. Nah, jadi yang paling penting seorang pengacara itu adalah berita acara sumpah. Jadi tidak harus dia organisasi advokatnya organisasi apa, karena kita masih menganut multibar. Multibar itu tidak hanya berfokus kepada salah satu organisasi, tapi ada beberapa organisasi advokat yang diakui oleh undang-undang. Karena untuk menerbitkan organisasi itu sendiri tidak terlalu sulit dalam hal untuk menetapkan atau membuat organisasi advokat itu sendiri. Di advokat itu juga memiliki kode etik. Yang pertama, menjaga integritas dan profesionalisme dia sebagai lawyer atau advokat. Tidak menyebarkan informasi kliennya. Karena ketika informasi apapun terhadap klien itu bersifat rahasia. Selanjutnya, tidak melakukan konflik kepentingan. Ya, misalnya biasanya ini terdapat persoalannya antara pihak tergugat dan pihak penggugat, antara organisasi dan organisasi yang satunya. Ya, tidak menerima suap atau gratifikasi. Saya tambahkan dan juga tidak memberikan, ya, memberikan suap ataupun gratifikasi. Tujuannya apa? Tujuan gratifikasi di sini adalah boleh kita pahami seperti dimulai atau diselesainya proses persidangan, baik itu di kasus pidana, perdata maupun tata usaha negara. Ya, baik kalau di arbitrase mungkin bisa dalam hal mediasi. Kenapa saya maksud di sini adalah gratifikasi ini, contoh, apa bedanya suap dengan gratifikasi? Ada yang tahu? Beda suap sama gratifikasi. Oke, saya tambahkan sedikit penjelasannya. Kalau suap itu putusannya sebelum diberikan oleh majelis hakim. Kalau gratifikasi setelah diberikan putusan oleh majelis hakim. Putusan yang ingkrah, mungkin ada putusan di tingkat pertama. Ada pihak yang tidak menerima putusan itu. Dalam sistem hukum kita ada upaya banding. Setelah upaya banding juga tidak menghasilkan kepuasan, ada upaya kasasi. Ya, nah, mungkin itu yang saya maksud dalam hal ini gratifikasi. Jadi seorang lawyer atau pengacara tidak boleh melakukan suap ataupun gratifikasi. Itu pada teorinya. Oke, kita lanjutkan. Fungsinya juga advokat ini di masyarakat tentunya ada memberikan pasti bantuan hukum kepada klien, ya. Dan juga dia memberikan pendampingan, memberikan konsultasi. Semisal ada perkara yang paling center di masyarakat yang sangat bersinggungan tentang undang-undang ITE. Undang-undang yang pidana ITE, informasi, transaksi dan elektronik. Maksudnya di sini adalah ada beberapa poin yang sering terjadi, perbuatan tidak menyenangkan atau menghina di media sosial, ya. Yang paling utama dalam KUHP kita itu memerintahkan apabila terjadi suatu peristiwa pidana dengan melanggar undang-undang ITE, itu harus yang bersangkutan, yang merasa korban, yang dapat membuat laporan polisi. Tidak bisa diwakilkan oleh seorang pengacara ataupun advokat.
Itulah ketentuan di Undang-Undang ITE itu sendiri. Ya, di penyidik harus yang bersangkutan, harus yang merasa korban, yang dirugikan. Nah, tujuan di sini adalah ketika si pelaku menyadari perbuatannya, dia bisa menggunakan seorang lawyer atau pengacara untuk memberikan komunikasi atau mediasi dengan seorang korban itu sendiri. Ya, sebelum si korban membuat laporan polisi. Sampai di sini dapat dipahami? Oke, kita masuk ke perkara, proses sidang pidana dan peran advokat. Kita masuk ke ranah pidana dulu. Diawali dengan setelah dia di penyidikan di kepolisian, penyidikan dan penyelidikan. Itu seorang tersangka berhak didampingi atau diwakili oleh seorang advokat. Ya, itu masih diatur di KUHP kita. Kemungkinan ada RUU KUHP sendiri, kita belum tahu apa yang terjadi ke depan, itu tergantung dari sisi legislatif dan pemerintah. Kita masuk ke hak dan kewajiban dulu. Hak imunitas hukum saat menjalankan tugas. Karena ada beberapa kejadian, advokat ini sering dianggap melanggar pidana. Baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dianggap menghalang-halangi proses penyidikan. Itu ada beberapa terjadi kasus seperti pengacaranya Setia Novanto. Dia dipidana diduga menghalangi proses penyidikan. Dan juga hak dan kewajiban advokat ini saat kita membuat surat kuasa seorang klien, kita katakanlah seorang tersangka dalam proses peradilan pidana, tersangka ini memberikan surat kuasa kepada seorang atau kantor hukum advokat itu, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, itu di surat kuasa ditampilkan. Nah, khususnya sudah dijelaskan, nanti di bagian surat kuasa itu terdapat hak retensi. Maksudnya itu adalah saat dokumen yang diberikan oleh seorang tersangka kepada seorang pengacara atau salah satu kantor, itu bisa dipegang menjadi jaminan kepada seorang advokat itu dalam hal jasa hukum, ya, dalam hal jasa hukum. Itu namanya hak retensi. Ada juga yang disebut dengan hak substitusi, ya. Dasar hukum hak retensi tadi diatur dalam undang-undang dalam pasal 18-12 KUH Perdata. Dan kemudian ada hak substitusi, hak yang menerima kuasa untuk mendelegasikan kewenangannya kepada orang lain sebagai kuasa pengganti. Itu tercantum dalam pasal 1803 KUH Perdata. Dan juga di sini memiliki kewajiban menjalankan profesi dengan jujur dan adil, perlindungan hukum saat melaksanakan tugas. Maksudnya di sini adalah advokat memiliki kebebasan, ya, namun terikat dengan hukum dan bertanggung jawab atas tindakannya. Contohnya yang seperti saya bilang tadi, ketika advokat melakukan tindakan di luar kewenangannya, maka dia dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana, baik dari si kliennya sendiri maupun dari orang lain yang dianggap merasa dirugikan. Karena di KUHP kita diatur yang namanya barang siapa yang merugikan, ya, baik itu dari sisi tipu daya maupun tipu muslihat, itu diatur pada pasal 378, 372 KUHP.
Dan juga mungkin ada beberapa yang dianggap sebagai tantangan. Yang pertama adalah profesionalisme advokat itu dan etika dia ketika berhadapan dengan seorang klien, berhadapan dengan lembaga hukum, ya, atau badan yang ada urusannya, keterkaitannya terhadap sebuah peristiwa atau perkara hukum, ya. Kalau persaingan, mungkin apapun di muka bumi ini pasti memiliki persaingan. Tekanan dari klien maupun institusi ini paling banyak terjadi. Baik dari kliennya maunya seperti ini, sementara dari penyidik, misalnya penyidik kepolisian atau kejaksaan, aturannya seperti ini. Jadi tugas dia advokat itu adalah mensinergikan terhadap regulasi yang ada dengan klien yang dianggap belum paham. Kalau aparat penegak hukum, yang saya katakan tadi, yang saya maksud adalah di penyidik kepolisian maupun penyidik jaksa, itu sudah dianggap memahami, karena dia menjalankan tugas dan wewenang sesuai undang-undang. Oke? Saya pikir cukup sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Tanya, Pak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sakir Sibuan. Bagaimana menjaga integritas advokat di era digital sekarang? Dan apakah ada batasan advokat tersebut dalam mengatasi klien tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari saudara Asibuan. Jadi dalam era digitalisasi tadi, mungkin tidak ada hubungan ataupun batasan dari seorang advokat dengan klien dalam hal membahas situasi, dalam hal memberikan ataupun edukasi. Lebih dikenal dengan kita dalam kehidupan sehari-hari mungkin dianggap dengan konsultasi, ya kan? Nah, jadi dalam hal ini seorang calon klien ketika berdiskusi, dia tidak lagi harus tatap muka. Dia mungkin bisa menggunakan video call atau Zoom. Di peradilan pidana kita pun maupun perdata itu juga diberlakukan. Apalagi saat kita dalam situasi pandemi beberapa tahun yang lalu. Saya pikir dengan kemudahan-kemudahan yang ada di era sekarang itu dapat memberikan dorongan dan motivasi dari seorang lawyer atau advokat untuk mengupgrade dirinya, lembaganya, yang saya maksud kantor, dalam hal memberikan integritas, kepercayaan kepada masyarakat yang terkhususnya itu adalah calon klien dia tersebut. Oke? Apakah cukup? Kalau cukup, bisa saya akhiri dalam perkuliahan ini. Mungkin minggu depan kita akan membagikan beberapa kelompok dalam membahas perkara pidana. Kita membahas tentang apa itu terpidana, terdakwa, tersangka. Terbalik ya. Tersangka, terdakwa, dan terpidana. Ya, mungkin bisa dipersiapkan untuk minggu depan. Baiklah, kalau sampai saat ini belum ada pertanyaan yang lain. Oke, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Bapak Justin. Saya ingin bertanya, Pak. Misalnya saya sebagai klien dan Bapak sebagai advokat. Nah, lalu ketika ada perkara tangan Bapak dan saya itu sedang berjalan. Tapi saya merasa Bapak tidak bisa membela saya atau saya tak kurang puas akan bagaimana, Pak? Apakah saya bisa atau kayak pindah advokat Bapak ke advokat lain atau bagaimana? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan dari saudari Bella. Dalam hal itu biasa terjadi di undang-undang advokat pun juga diatur. Di etika profesinya juga diatur. Jadi seorang klien apabila tidak memiliki kepuasan, maksudnya tidak memiliki
merasa tidak mendapatkan hasil yang puas dalam penjelasan maupun dalam perjalanan proses perkaranya, klien dapat memutus memberi kuasa kepada advokat yang saat itu, tapi memenuhi semua kewajiban dan ketentuan yang udah kalian sepakati sebelumnya. Jadi tidak ada batasan, tinggal berkomunikasi, diputuskan surat kuasanya dan diberikan semua dokumen yang telah diberikan, baru dialihkan ke kuasa yang lain. Ada juga beberapa kejadian, misal saya seorang pengacara dari A, ini biasa di kasus perdata. Setelah dalam perjalanan, saya yang tidak merasa cocok dengan si klien. Ketika saya cabut surat kuasa dari dia, saya masuk ke pihak lawan dia. Nah, saya melanggar etika profesi. Dan dalam beberapa kali pernah terjadi sidang etik di advokat, saya dapat dibekukan dari organisasi. Apakah bisa dipahami? Oke, baik, kalau begitu terima kasih atas pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya dengan baik dan benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.